Beyond Time, episode 58. Meski begitu, tak seorang pun yang hadir menyadari hal itu. Pasalnya, begitu lubang itu mulai terbuka, Su Qing telah membuat bayangannya menutupi lubang Dharma, menghalangi pandangan luar. Ia tak ingin mengungkapkan tingkat kekuatannya yang sebenarnya kepada siapapun. Sementara itu, api kehidupan keempatnya juga tertutup bayangan, sehingga tak seorang pun bisa melihatnya. Hanya Su Qing sendiri yang bisa merasakan konvergensi intens di dalam dirinya yang mengarah pada api kehidupan keempat. Dengan mata terpejam, ia bisa merasakan sesuatu seperti dunia raksasa yang terbakar di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dua payung muncul di atas. Satu berwarna hitam, sangat keruh, dengan air terjun api yang mengalir deras di sisi-sisinya yang dapat menghanguskan kubah surga. Payung lainnya berwarna tujuh, begitu cemerlang hingga menciptakan lautan cahaya yang menerangi seluruh negeri. Di belakangnya, sayap gagak emas membentang saat ia memandang sekeliling dengan mata brutal, siap mengasimilasi seluruh dunia. Apinya yang menyelimuti Su Qing menyerupai jubah kekaisaran, membuatnya tampak seperti kaisar kuno yang masih muda, siap memimpin pasukannya hingga ke ujung bumi. Sesaat kemudian, semua itu lenyap, dan sebagai gantinya, raut penyesalan muncul di wajah Su Qing. Hampir sampai, tapi belum sepenuhnya, gumamnya keras. Ketika murid-murid lainnya mendengar kata-katanya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Su Qing hampir berhasil dalam terobosannya, tetapi akhirnya gagal. Wu Jianwu menghela napas. Jika ia menyaksikan sendiri Su Qing menyalakan api kehidupan keempat, ia mungkin tidak akan terlalu senang. Namun, melihatnya gagal membuatnya merasa sedikit lebih baik. Hanya kapten yang bereaksi berbeda. Mengalihkan pandangannya dari gigi ular ke Su Qing, ia mengerjap beberapa kali. Ada yang aneh di sini. Bocah kecil penipu itu menyembunyikan sesuatu. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, sang kapten memutuskan bahwa ia perlu mempertimbangkan untuk membuka salah satu segelnya. Memiliki adik junior seperti ini benar-benar memberiku banyak tekanan. Su Qing duduk diam di tempat selama sekitar 1 jam. Salah satu alasannya, ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar gagal membuka bukaan Dharma terakhir itu. Ia juga bisa merasakan perubahan yang terjadi setelah menyalakan api kehidupan keempatnya. Kemampuan bertarungnya jelas meningkat pesat. Terlebih lagi, ia kini menyadari bahwa 120 jelas bukan batas akhir bukaan Dharmanya. Ia belum mencapai level tertinggi, dan bahkan kehilangan satu bukaan. Itu adalah bukaan Dharma ke-121 yang disebutkan oleh guru. Bukaan Dharma terakhir yang ingin dibuka oleh semua kultivator empat api. Dan itu hanya bisa dibuka ketika berada di antara hidup dan mati. Mengingat apa yang dikatakan Master ke-7 tentang lubang ke-121, dia hanya menghabiskan waktu sejenak untuk mencarinya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya saat ini. Hanya dengan mendorong kitab suci penelan jiwa api unggun ke lingkaran besar, kau bisa melepaskan potensi sejatinya, dan memenjarakan jiwa-jiwa di dalam lubang Dharma. Aku punya 120 lubang Dharma, jadi aku bisa memenjarakan jiwa dalam jumlah yang sama. Jika aku melakukan itu, lubang Dharmaku tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga, aku bisa melepaskan teknik magis dari kitab suci penelan jiwa api unggun. Dan itu adalah api Stygian. Su Qing tahu bahwa setelah ia memenjarakan 120 jiwa di dalam lubang Dharmanya, ia dapat menggunakannya untuk menciptakan sesuatu seperti jiwa spiritual yang akan mengangkat perahu Dharmanya ke dalam kategori Dharmasip. Itu akan menjadi tingkat kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau aku sudah melakukan semua itu, tapi tetap tidak bisa membuka bukaan Dharma ke-121, aku tidak akan menahan diri. Aku akan langsung masuk ke level inti emas. Setelah membuat keputusan itu, Su Qing hendak bangkit dan pergi ketika sesuatu menarik perhatiannya. Tatapannya beralih ke danau darah, tengkorak ular iblis raksasa, dan paku surgawi di sana. Ia bisa merasakan kekuatan samar namun mengerikan berdenyut di duri itu. Berdasarkan pengetahuannya tentang sejarah tempat ini, duri itu diciptakan oleh Kaisar kuno Dark Serenity dengan menggunakan 5 elemen. Ia bahkan tak bisa membayangkan tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu seperti itu hanya dengan lambaian tangan. Sungguh di luar imajinasi. Dan makhluk maha kuasa macam apa yang bisa menghancurkan ular iblis Void Returning tahap kedua selama 100.000 tahun. Terlebih lagi, meskipun ular iblis itu telah layu, ia masih ada.
Entah kapan aku bisa melakukan hal seperti itu. Jantung Suking berdebar kencang hanya dengan melihat duri surgawi itu. Perasaannya sama seperti saat pertama kali ia menatap pedang tunggal maha luas. Perlahan tapi pasti, matanya mulai berbinar saat ia berusaha keras mengingat bayangan duri itu. Persis seperti yang ia lakukan di kuil Tao di wilayah terlarang dekat markas pemulung. Sayangnya, paku surgawi itu berada di level yang terlalu tinggi. Suking tidak dapat mengingat gambar itu, seolah-olah ada resonansi Tao yang mengganggu prosesnya. Kini, batas waktunya di dunia Saku semakin dekat, Suking hanya berhasil menghafal garis samar paku tersebut. Namun, ia masih bisa menirunya. Mungkin jika ia berlatih keras seperti saat berlatih di pedang tunggal keluasan tertinggi, ia akan membuat kemajuan. Mengenai apakah ia akhirnya akan berhasil menyalinnya sepenuhnya, ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa paku surgawi itu mengandung kehendak mengerikan yang, jika ia bisa melepaskannya, akan sangat mematikan. Sayang sekali saya tidak bisa datang ke sini setiap hari untuk mempelajarinya. Itu akan sangat meningkatkan peluang saya. Merasa sedikit menyesal, ia bangkit berdiri, lalu pusaran air muncul di hadapannya. Menolak memasuki pusaran itu bukanlah pilihan. Pusaran itu memancarkan gaya gravitasi yang membungkusnya lalu membawanya pergi. Hal yang sama terjadi pada kapten, yang tak henti-hentinya menatap gigi itu, begitu pula Wu Jianwu yang melankolis. Ketiganya menghilang, lalu muncul kembali di luar di sekte ketenangan gelap. Ketika mereka memasuki tempat itu, ketiganya berada dalam kondisi yang berbeda. Suking merasakan emosi yang campur aduk berkat Ark Immortal Plunder. Wu Jianwu dipenuhi dengan antisipasi atas kesempatan untuk mengagumi peninggalan bersejarah yang berkaitan dengan Kaisar kuno Dark Serenity. Dan Kapten merasa frustrasi karena Ark Immortal Plunder datang terlambat. Setelah meninggalkan tempat itu, mereka semua berada dalam kondisi yang sama. Mereka semua kecewa. Suking kecewa karena tidak punya lebih banyak waktu untuk mempelajari duri itu. Wu Jianwu kecewa karena tidak bisa sepenuhnya menyelami pengalaman itu, dan juga karena tidak mungkin dia bisa kembali dengan batu roh yang cukup untuk memenuhi keinginannya. Dan Kapten kecewa karena tidak berhasil mengambil gigi ular itu. Karena itu, mereka bertiga meninggalkan sekte ketenangan gelap dengan perasaan kecewa. Namun, saat mereka menuruni gunung, slip giok transmisi Suking bergetar dan sejumlah pesan mulai berdatangan. Terkejut, ia mulai memeriksa pesan-pesan itu, lalu ekspresinya menjadi gelap, dan aura muram dan sunyi menyebar di sekelilingnya. Semua pesan itu berisi tentang Master Seng Yun yang keluar dari pengasingan dan menantangnya berduel. Tantangan itu telah dikeluarkan 2 hari sebelumnya. Dan lokasinya bukan di sekte pedang awan melonjak atau 7 mata darah, melainkan di tempat lain yang tidak terlalu jauh. Letaknya di Gunung Dark Dao, yang berada di wilayah kekuasaan sekte Dark Serenity, dan merupakan salah satu dari 4 pusat ritual Tao utama koalisi 8 sekte. Biasanya, para ahli yang kuat akan datang ke sana untuk memberikan ceramah tentang Tao. Saat Suking memandangi slip giok itu, tatapannya sedingin es dan niat membunuhnya mulai membara. Master Seng Yun adalah musuh terberat yang pernah dihadapinya sejak ia mulai menapaki jalan kultivasi. Kapten juga menerima banyak pesan, dan saat memeriksanya, senyum muncul di wajahnya. Ah King kecil, menurutmu apakah Master Seng Yun telah mencapai tingkat 5 api? Apakah kau butuh bantuan dari kakak? Terima kasih banyak, kakak, jawab Suking tenang, tapi tidak. Aku pernah mengalahkannya sekali, dan aku bisa mengalahkannya lagi. Sambil menatap langit untuk memperkirakan waktu, ia berpikir sejenak, lalu mengubah arah dan mulai bergerak menuju Gunung Dark Dao. Master Seng Yun ingin bertarung sampai mati dengan Suking, dan itu tidak masalah bagi Suking. Sekarang dia tahu apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan teknik tingkat kekaisaran ke tingkat yang lebih tinggi. Dia harus melahap darah intisari orang lain dengan teknik tingkat kekaisaran. Catatan, darah Saripati, yang disebutkan di sini merujuk pada 3 harta karun, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Taoisme, Buddhisme, dan tradisi Tiongkok lainnya. 3 karakter yang digunakan untuk menggambarkan 3 harta karun ini dapat diterjemahkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya adalah esensi, napas, dan roh. Saya meringkas ketiga hal tersebut menjadi Saripati, demi kejernihan dan alur bahasa Inggris yang lancar.
Alasan lain saya menggunakan Saripati adalah karena konsep ini tidak digunakan secara luas dalam alur cerita atau sistem kultivasi. Jika digunakan, saya mungkin akan menggunakan istilah yang lebih rumit untuk menyampaikan ketiga konsep yang membentuknya. Namun, ketiga komponen tersebut tidak terlalu relevan dalam cerita ini, jadi saya akan tetap menggunakan terjemahan satu kata dalam hal ini. Ada istilah Tiongkok lain yang terkadang saya terjemahkan sebagai Saripati, tetapi tidak pernah disebutkan dalam konteks yang sama dengan istilah ini, atau bahkan di dekatnya dalam cerita, atau bahkan sesering itu, jadi saya tidak melihat adanya kebingungan bahwa keduanya berkaitan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan pikirannya terfokus pada burung penghancur milik Master Seng Yun, Su Qing langsung menuju ke Gunung Dark Dao dengan kapten di belakangnya. Wu Jianwu tidak akan melepaskan kesempatan untuk melihat sesuatu sepenting ini terjadi, jadi dia juga mengikutinya. Gunung Dark Dao adalah gunung dataran rendah dengan pusat ritual Tao di puncaknya. Gentengnya terbuat dari giok hijau muda, dan susunan batunya berwarna putih bersih. Area itu penuh dengan formasi mantra dan mantra penangkal, dan di tengah pusat ritual yang besar itu terdapat sebuah altar Tao yang besar, dengan 3 pilar besar yang melambangkan langit, bumi, dan manusia. Dupa dibakar di atas pilar-pilar itu siang dan malam, dengan asap membumbung tinggi ke langit. Saat Su Qing tiba, hari sudah senja, dan cahaya matahari terbenam membuat pusat ritual Tao dipenuhi misteri yang mendalam. Orang-orang biasa datang ke sini untuk bermeditasi. Ketika para ahli dari koalisi tidak sedang memberikan ceramah tentang Tao, para murid sering berkumpul untuk bertukar pengetahuan tentang kultivasi. Kemunculan Su Qing langsung menimbulkan kehebohan. Rupanya, berita telah menyebar bahwa Master Seng Yun telah mengajukan tantangan duel 2 hari yang lalu, tetapi Su Qing tidak menanggapinya. Banyak orang di sekte tersebut membicarakan hal ini. Setibanya di sana, Su Qing duduk bersila dan memandang ke arah sekte pedang awan melonjak. Memusatkan kekuatan dharmanya ke tenggorokannya, ia berbicara dengan suara yang menggema seperti guntur. Tidak perlu menunggu besok, Master Seng Yun. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Suaranya menembus sekte tersebut dan masuk ke dalam sekte pedang awan melonjak. Seketika, seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari sekte pedang awan melonjak, mewarnai langit menjadi merah tua. Pada saat yang sama, Master Seng Yun muncul, mengenakan jubah emas panjang, tangannya tergenggam di belakang punggung, dan melesat menuju Gunung Dark Dao. Rambutnya berkibar di belakangnya, dan jubah emasnya memantulkan cahaya merah. Ia memancarkan aura mengerikan, dan ketampanannya yang dulu kini tampak agak aneh karena mata kanannya yang hitam pekat. Alih-alih tampan, kini ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam dirinya. Hal itu terutama benar mengingat energi dendam yang memenuhi dirinya. Saat auranya menyebar, area itu dipenuhi hawa dingin yang menyeramkan, serta cahaya warna-warni yang tampak seperti mulut raksasa yang siap melahap segala sesuatu di sekitarnya. 5 api kehidupannya mewujud di luar dirinya, berputar-putar di sekelilingnya, apinya senada dengan warna merah di langit, menyebabkan segalanya beriak karena panasnya yang membakar. Saat Master Seng Yun muncul, banyak sekali murid koalisi yang berhamburan keluar dengan kaget, lalu mulai menuju Gunung Dark Dao. Bagi para murid koalisi 8 sekte, pertarungan yang akan segera terjadi belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir semua orang ingin melihatnya. Itu adalah pertarungan antara 2 orang terpilih paling terkemuka, dan terlebih lagi, semua orang tahu tentang kasus Su Qing yang mengambil lampu kehidupan Master Seng Yun dan hampir membunuhnya. Dengan melakukan itu, Su Qing telah menginjak-injak nama Master Seng Yun dan kemudian mencapai surga dalam satu lompatan. Wajar saja jika pertarungan ini menjadi pusat perhatian. Bahkan para patriark dan pakar top lainnya dari berbagai sekte kini menatap ke arah Gunung Dark Dao. Su Qing menatap kobaran api yang berkobar mendekat dari sekte pedang awan melonjak, dan meski matanya tenang, namun juga dipenuhi niat membunuh. Langit berdenyut warna-warni, dan angin bertiup kencang bagai burung phoenix yang menari dan naga yang terbang tinggi. Api berkobar dengan kekuatan yang luar biasa saat sesosok emas mendarat di Gunung Dark Dao, tepat di depan Su Qing. Keduanya berdiri di kedua sisi altar Tao dengan pilar-pilar dupa yang didedikasikan untuk langit, bumi, dan manusia. Asap mengepul saat mata mereka saling bertatapan. Keduanya tampak tidak berada di posisi inferior, dan tatapan mereka tajam dan tajam. Tak terhitung banyaknya orang yang telah menyaksikan,
dan seiring semakin banyaknya sinar cahaya yang membawa lebih banyak penonton, tak seorang pun berani melangkah ke atas gunung dan hanya melayang di udara untuk menyaksikan. Para kultivator yang sedang bermeditasi di gunung pun terbang pergi, begitu pula Kapten dan Wu Jianwu. Tak lama kemudian, hanya Su Qing dan Master Seng Yun yang berdiri di sana. Su Qing, Tuan Seng Yun menggeram. Ia menatap Su Qing, sambil terus memikirkan rasa sakit dan siksaan yang dialaminya. Ekspresinya mulai berubah menjadi gila, dan matanya membara karena hasrat balas dendam. Su Qing balas menatapnya dengan dingin, lalu melirik semua orang yang ada di sana. Ia tidak berkata apa-apa, melainkan mulai menganalisis bagaimana lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan untuk keuntungannya. Ada banyak orang di sekitar, jadi aku tidak bisa menggunakan Within the Nine Springs secara maksimal. Patriark Soaring Cloud jelas akan mengawasi, jadi akan sulit untuk benar-benar membunuh Master Seng Yun. Dan akan sulit untuk melahap burung rafa gemis itu. Aku punya banyak rahasia yang harus kusimpan. Pertanyaannya adalah berapa banyak yang mampu kuungkapkan. Meski begitu, memiliki begitu banyak penonton tidak sepenuhnya buruk. Aku bisa mempertimbangkan sifat-sifat kepribadian Master Seng Yun dalam strategiku. Jika aku melemahkannya selangkah demi selangkah, maka aku bisa meningkatkan peluangku untuk melahap burung perusak itu. Pikiran Su Qing bekerja keras untuk menyusun rencana. Begitulah cara kerjanya. Sebelum memulai pertarungan, dia tidak akan berbicara. Dan jika dia berbicara, itu akan menjadi bagian dari rencananya. Dan itulah mengapa, akhirnya, dia berkata, Tuan Seng Yun, saya hanya punya 2 benda penyelamat. Ini dia. Dia mengeluarkan 2 jimat teleportasi entropi dan melemparkannya ke tanah, lalu menendangnya keluar dari pusat ritual Tao. Tindakannya langsung menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Tindakannya memang tidak dramatis, tetapi mengandung makna yang mendalam. Bahkan, Master Seng Yun sama sekali tidak menyangka Su Qing akan melakukan hal seperti itu. Di tengah perhatian semua orang, Master Seng Yun terkekeh dingin, mengeluarkan slip gioknya, dan melemparkannya ke samping. Dari cahaya dan kekuatan yang terpancar darinya, jelaslah itu adalah benda penyelamat. Dengan itu, keduanya melesat ke arah satu sama lain. Suara gemuruh langsung menggema. Momentum yang luar biasa. Kekuatan yang tak terhentikan. Dari sudut pandang orang luar, ini adalah pertarungan antara 3 api kehidupan dan 5 api. Api pertama juga memiliki 2 lampu kehidupan, dan akibatnya, energi yang mengejutkan. Api kedua berada dalam lingkaran besar 5 api yang sangat langka, dan karenanya dipenuhi dengan roh yang dapat menaklukkan gunung dan sungai. Keduanya memiliki teknik kelas kekaisaran dan, sebagai hasilnya, kecakapan bertarung yang kurang lebih setara satu sama lain. Perbedaannya adalah kedua lampu kehidupan Su Qing saling melengkapi. Setelah pertarungannya dengan Shimaru, cukup banyak kultivator yang berspekulasi tentang hal itu, dan telah menelitinya. Meskipun Su Qing tampak sedikit unggul, sudah pasti Master Seng Yun telah mempertimbangkan hal itu sebelum menantangnya. Semua orang yang hadir memperhatikan dengan saksama bagaimana hasilnya nanti. Dalam sekejap mata, Su Qing dan Master Seng Yun beradu di puncak gunung Dark Dao. Layaknya pertarungan dahsyat antara harimau dan naga, kobaran api membumbung tinggi ke langit saat mereka beradu cepat. Keduanya memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa dan kecepatan yang mencengangkan, menghasilkan dentuman bagai logam yang menghantam batu. Dalam sekejap, mereka beradu lebih dari 100 kali. Tak satu pun dari mereka mengelak atau menghindar. Gunung Dark Dao berguncang, dentuman gemuruh menggelegar dan kilatan petir perak menyambar ke kiri dan ke kanan. Su Qing menggunakan jurus dalam 9 mata air, tetapi hanya melepaskan 8 tinju. Ia hanya akan melakukannya jika ada kesempatan yang tepat. Setelah beberapa saat, Master Seng Yun mundur tanpa terluka. Su Qing melayang di udara, rambutnya berkibar-kibar dan matanya menyipit. Ia masih menyembunyikan api kehidupan tambahannya dengan licik. Lagi pula, kunci dari semua ini bukan hanya menghancurkan dan membunuh Master Seng Yun, melainkan memastikan siapapun yang turun tangan saat itu tidak dapat menyelamatkan lawannya. Setidaknya, ia berharap bisa mengulur waktu untuk melahap burung penghancur Master Seng Yun. Untuk itu, ia harus membuat Master Seng Yun lengah. Mustahil baginya melakukan itu di awal pertarungan. Hampir pasti, seseorang akan turun tangan untuk menyelamatkan Master Seng Yun sekaligus burung penghancurnya.
Oleh karena itu, Su King berencana untuk mengawasi Master Seng Yun dan senjata rahasia apapun yang akhirnya ia bawa. Ia juga mengamati daerah sekitarnya untuk berjaga-jaga jika ada penyelamat yang muncul. Ia tidak tahu senjata rahasia apa yang akan diungkapkan Master Seng Yun. Namun, ia bisa merasakan aura gagak emas pada dirinya, dan telah memperhatikan mata kanannya yang hitam pekat. Bayangan Su King telah muncul, dan racunnya telah siap. Terlebih lagi, dalam percakapan mereka sejauh ini, Su King menyadari bahwa Master Seng Yun jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, saat itu belum ada waktu untuk memikirkan masalah tersebut. Master Seng Yun tiba-tiba berhenti di tempatnya, lalu melesat kembali ke arah Su King dengan kecepatan luar biasa. Tubuh hijau dan ekor merah burung perusak muncul di belakangnya, melolong. Master Seng Yun mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya untuk mendekat. Ekspresi Su King berubah muram saat gagak emas muncul di belakangnya. Saat kedua kekuatan berbenturan, payung Su King muncul di atas kepala, memberikan tambahan pertahanan. Akibatnya, setiap serangan yang dilancarkan Master Seng Yun memicu serangan balasan yang dahsyat. Dan bagi Master Seng Yun, itu bukan sekadar serangan balasan, melainkan siksaan yang luar biasa. Lagi pula, inilah yang biasa dialami orang-orang saat melawannya di masa lalu. Sekarang Su King memiliki lampu kehidupannya, dan itu membuat mata Master Seng Yun memerah. Sambil memuntahkan seteguk darah, dia melolong, pakaian hantu yang menyelimuti, segel tubuh dan jiwa, ubah hati menjadi pedang, basmi kosmos. Darah itu berubah menjadi jubah merah tua, teknik yang sama yang pernah ia gunakan melawan Su King dalam pertarungan mereka sebelumnya. Namun, kali ini, jubah itu berubah, dan alih-alih membungkus Su King, jubah itu meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pecahan itu adalah pedang terbang berwarna darah, yang berubah menjadi angin darah pekat yang melesat ke arah Su King. Sebagai pemilik sebelumnya dari lampu nyanyian angin 7 warna, Master Seng Yun sangat menyadari kelemahannya. Itulah sebabnya ia menyerangnya secara massal. Riak dan distorsi menyebar di sepanjang penghalang pertahanan yang diciptakan oleh lampu tersebut. Ia tidak pernah mengungkapkan kelemahan ini kepada siapapun, dan tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi orang yang memanfaatkannya. Ledakan terdengar saat pedang-pedang terbang itu dihalangi. Namun, jumlah mereka begitu banyak sehingga, perlahan tapi pasti, beberapa berhasil menembusnya. Su King menyipit saat ia menghindari serangan pedang. Mengepalkan tangan kanannya, ia melancarkan pukulan penuh niat membunuh. Sambil tetap merahasiakan kekuatan dalam 9 mata air, ia tetap memperhatikan sekeliling. Ketika ia menyadari fluktuasi yang datang dari balik gunung Dark Dao, ia tanpa ragu melepaskan kekuatan dalam 9 mata air. Pada gilirannya, Master Seng Yun mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan untuk menghindari pukulan itu. Sementara itu, wajah Sir Blood Smelter tiba-tiba muncul di kubah surga. Menatap ke arah lain di langit, ia mendengus dingin. Di tempat yang ia tuju, Patriark Awan melonjak muncul. Keduanya tampak tak senang. Aturan tetaplah aturan, kata Sir Blood Smelter. Siapapun yang melanggarnya akan dihukum. Patriark Soaring Cloud tidak menjawab. Su King melihat apa yang terjadi dan senang mengetahui bahwa spekulasinya benar. Adapun Master Seng Yun, ia mundur, mencibir, lalu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 sinar pedang melesat keluar. Salah satunya terbang ke langit, menjadi pedang iblis darah langit gelap, yang jatuh dari atas menuju puncak kepala Su King. Su King mendongak dengan mata berbinar. Ia pernah melihat gerakan ini sebelumnya, tetapi sekali lagi, gerakan ini berbeda dari yang terakhir. Di saat yang sama, ia juga memiliki teknik sihir baru. Dengan tangan yang berkedip-kedip membentuk gerakan mantra, ia merentangkan kedua lengannya. Uap air di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Lautan biru yang luas muncul di sekelilingnya, begitu besar hingga menyaingi gunung Dark Dao itu sendiri. Dibandingkan dengan itu, ia dan Master Seng Yun tampak seperti semut. Itu adalah tsunami 9 kali lipat. Lautan yang megah itu dipenuhi ombak berpuncak putih, yang menyatu menjadi satu gelombang tsunami raksasa yang menerjang pedang Darkhaven Bloodfin. Ombak itu menghantam pedang, menghancurkannya. Namun, semuanya belum berakhir. Ada seberkas cahaya pedang kedua. Sinar itu menyapu secara horizontal dan berubah menjadi pedang penghancur iblis penyapu jiwa, menebas ke arah Su King bagai angin musim gugur yang kencang.
Tangan Su King menjadi kabur saat gelombang besar lainnya terbentuk, menghancurkan pedang penghancur iblis penyapu jiwa, dan menyebabkan suara gemuruh hebat bergema di langit. Sesaat kemudian, serangan pedang ketiga Master Seng Yun muncul. 8 sosok hantu dengan pedang di punggung mereka menyerbu ke arah Su King. Sosok ini tak lain adalah pedang peminta surga hantu utara. Su King mendorong satu tangan ke depan dan satu tangan ke belakang, lalu berputar di tempat seolah sedang berlatih tai chi. Seketika, gelombang tsunami ketiga, keempat, kelima, dan keenam menerjang. Ada 4 gelombang, dan masing-masing mengandung kekuatan mengerikan saat menghantam 8 hantu bersenjatakan pedang. Ledakan terdengar saat hantu-hantu pedang itu roboh. Ekspresi wajah Su King tetap sama, tatapannya dingin saat menatap Master Seng Yun yang muram dan menjauh. Lengan Su King terus bergerak, tampak lambat, tetapi sebenarnya cepat dan anggun. Ia maju 5 langkah. Setiap kali melangkah, gelombang tsunami lain muncul. Setelah 5 langkah, kelima gelombang itu melonjak berturut-turut dengan kekuatan yang mengejutkan, menghantam Master Seng Yun. Dari kejauhan, Gunung Dark Dao tampak seperti terendam air. Master Seng Yun berjuang keras mengendalikan napasnya. Pertarungan ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, teknik sihir Su King memang lemah. Kini, ia telah menebus kelemahan itu, dan bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, Master Seng Yun belum siap menyerah. Saat kelima gelombang tsunami mendekat, ia melolong marah dan mengeluarkan benda istimewa. Benda itu adalah jari layu. Mustahil untuk mengetahui asal-usulnya, namun ia memiliki aura yang aneh dan mengerikan, dan tampaknya dipenuhi dengan simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang sifatnya sangat keji. Itu, kutukan. Lebih tepatnya, kutukan yang dijatuhkan oleh adik laki-lakinya. Selama proses menyingkirkan racun Su King, Master Seng Yun juga menggunakan kekuatan gagak emas untuk mengeluarkan kutukan dan menanamkannya ke dalam jari ini sebagai senjata. Pada tahap pertarungan ini, ia tak ragu untuk melemparkannya sekuat tenaga. Ketika jari itu menyentuh air, jari itu runtuh, berubah menjadi cairan hitam yang dengan cepat menyebar dan menghitamkan seluruh air. Bau busuk memenuhi area tersebut saat air yang sebelumnya biru berubah menjadi seperti lumpur busuk. Kemudian, wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, begitu pula sejumlah lengan. Seluruh laut langsung bergetar seolah-olah akan runtuh. Bahkan, semburan ombak berputar kembali untuk melepaskan serangan balasan. Namun, jelas bahwa Master Seng Yun terutama mengkhawatirkan cara Su King memadamkan lubang dharmanya di pertarungan sebelumnya. Karena itu, ia sebagian besar telah bersiap untuk menghadapi jurus itu, serta racun Su King. Terlebih lagi, bantuan kakeknya juga terfokus pada area tersebut. Akibatnya, ia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya mampu dilakukan bayangan Su King. Itulah keuntungan menjadi penipu seperti Su King. Tepat ketika para monster di air hendak bertarung, Su King menatap mereka dengan dingin dan mereka menggigil. Kemudian mereka menjerit melengking saat mereka mulai terhuyung-huyung untuk keluar dari air laut. Bahkan ketika mereka berhasil, Su King mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, sebuah pedang surgawi muncul, bila ungunya sepenuhnya berwujud. Kemudian muncul lagi, dan lagi. Mengingat tingkat kultivasi Su King, tidak mengherankan jika 7 pedang muncul. Meskipun ia hanya memperoleh pencerahan 2 jurus dari pedang tunggal maha luas, yang membatasi kekuatan yang bisa dilepaskannya, ia masih mampu membentuk beberapa pedang. Ini sama seperti yang ia lakukan saat melawan Shimaru. Ketika pedang-pedang surgawi itu muncul, ia menjatuhkan tangannya, dan pedang-pedang itu melesat ke arah Master Seng Yun. Suara gemuruh menggelegar, awan-awan berputar di langit, dan energi mengerikan berdenyut saat pedang-pedang itu mengenai sasaran. Master Seng Yun tak sempat menghindar tepat waktu. Ia terpental ke samping saat satu demi satu pedang menghantamnya, menebas luka-luka menganga yang menampakkan tulang. Salah satunya begitu dalam hingga hampir membelah pinggangnya. Namun, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Bayangan seekor gagak emas muncul dari mata kanan Master Seng Yun yang hitam pekat. Saat gagak itu berteriak, kekuatan hidup yang luar biasa meletus, memenuhi Master Seng Yun, dan menyebabkan luka-lukanya sembuh dengan cepat, termasuk luka di pinggangnya. Melihat ini, semua orang di kerumunan terkejut setengah mati. Pertarungan ini hampir tidak terlihat seperti pertarungan antara 2 kultivator pendirian yayasan, melainkan 2 ahli inti emas.
Setelah mundur sedikit, Master Seng Yun berhenti di tempatnya. Ia tampak sama sekali tidak terluka saat itu. Sambil menyeringai ganas pada Su King, ia berkata, "Aku harus berterima kasih padamu, Su King. Kaulah satu-satunya alasan aku memiliki tubuh yang tak bisa dihancurkan ini. Aku pasti akan membalas budimu." Dengan mata menyipit, Su King berkata, "Kamu masih bertele-tele. Apa kamu tidak bisa diam?" Itu adalah hal pertama yang ia katakan selama pertarungan. Sejujurnya, Su King tidak terlalu terkejut dengan perkembangannya. Beberapa hal memang terjadi yang agak tidak biasa, tetapi tidak ada yang tidak sesuai dengan dugaannya. Jelas, gagak emas adalah salah satu senjata rahasia Master Seng Yun. Sementara itu, banyak penonton kini fokus pada Su King. Berkat pertarungan ini, mereka jadi lebih memahami kepribadiannya. Ia hampir tidak berbicara apapun selama pertarungan. Akibatnya, semua orang bisa merasakan betapa kejamnya ia. Di puncak sekte ketenangan gelap, duduklah Ark Immortal Plumdar, yang sedang menyesap sup biji teratai awan salju. Mendengar kata-kata Su King, ia tertawa pelan. Mengingat auranya yang mengerikan, dia pasti bukan orang yang hatinya bercahaya. Dia bukan orang yang kucari. Tapi secara keseluruhan, dia pemuda yang sangat menarik. Dan yang terpenting, dia tampan. Tidak seperti Master Seng Yun, si aneh itu. Waktu muda, dia melahap saudara kembarnya sendiri. Melihatnya saja membuatku muak, kata-kata Su King, dan raut wajahnya membuat Master Seng Yun tampak sangat tidak enak dipandang. Niat membunuh membara di matanya. Kebencian dan rasa jijiknya terhadap Su King telah mencapai titik puncaknya. Lebih tepatnya, ia membenci orang-orang seperti ini yang telah membunuh banyak musuh, dan juga menggunakan metode-metode rendahan seperti racun, atau memadamkan lubang dharma. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bisa memunculkan cahaya terang dari pintu Dark Spirit Everwill? Fakta itu saja sudah merupakan pukulan berat bagi Master Seng Yun, dan membuatnya gemetar dalam hati. Ia selalu menganggap dirinya sebagai contoh terbaik dari cahaya dan kecemerlangan. Lagi pula, itulah makna di balik nama pemberiannya, Seng Yun. Namun ironisnya, pintu kehendak abadi roh kegelapan menghasilkan lidah yang tajam dan berbisa ketika digunakan padanya. Saat ia melihat pintu itu memancarkan cahaya yang luar biasa, ia merasa begitu aneh hingga hampir tak percaya. Hal itu juga menumbuhkan kebencian mendalam terhadap Su King di hatinya. Maka, kata-kata Su King membuatnya muak, dan matanya membara dengan niat membunuh. 5 api kehidupannya berkobar, dan burung perusak di belakangnya menjerit tajam. Kehebatan pertempuran 6 api berkobar saat gagak emas berkelebat di mata kanannya, memberinya kekuatan hidup tak terbatas. Semua asetnya menempatkannya sangat dekat dengan level 7 api kehidupan, dan juga membuatnya sangat yakin mampu membunuh Su King. Terlebih lagi, kakeknya telah menanamkan tanda segel di dalam dirinya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mempermainkan lubang dharmanya. Dan berkat gagak emas, ia tidak perlu khawatir tentang racun berbahaya yang digunakan Su King. Semua persiapannya yang matang memastikan Master Seng Yun tidak akan mengalami masalah. Meskipun kehilangan lampu kehidupan telah mengurangi kekuatan tempurnya, ia masih lebih kuat dari lawannya. Dengan suara dengusan dingin, dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya menghadap ke langit, dan berkata dengan lantang, 5 api kanopi ilahi yang bercahaya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, 5 pedang berwarna darah muncul dari dalam dirinya. Masing-masing tampak lebih tajam daripada pedang sebelumnya, dan masing-masing memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Hebatnya, setelah dia mati lebih dekat, terungkap bahwa kelima aliran energi pedang itu adalah 5 api kehidupan Master Seng Yun. Energi pedang menodai langit menjadi warna darah, menyebabkan awan bergulung sejauh 3000 meter ke segala arah. Akhirnya, kelima sinar cahaya itu membentuk 5 jari, yang mulai jatuh dari atas awan. Pertama, kuku-kukunya menembus awan, lalu kulit, dan terakhir buku-buku jarinya. Akhirnya, kelima jari itu terlihat, bergemuruh menuju Su King di Gunung Dark Dao. Para murid yang berkumpul di sekitar gunung untuk menyaksikan pertarungan itu semuanya tampak terkejut. Mereka semua bisa merasakan kekuatan mengerikan dari jari-jari itu. Tekanan itu akan membebani setiap kultivator pendirian fondasi. Ini adalah lingkaran besar dari 5 api kehidupan, dan fluktuasi yang intens serta semangat membunuh semuanya terfokus langsung pada Su King. Untuk pertama kalinya, ekspresi Su King sedikit berubah.
Namun, itu bukan karena kehebatan bertarung Master Sengyun. Melainkan, ia merasakan aura lain di awan di atas, sesuatu yang berbeda dari kelima jarinya. Aura itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan kultivasi, dan sulit baginya untuk mengidentifikasi dengan tepat apa itu. Sepertinya itu semacam tekad. Su King bukan satu-satunya yang terkejut. Para tetua dan pakar top di berbagai sekte semuanya bereaksi dengan mata berbinar. Dan mata Patriark Soaring Cloud benar-benar berbinar saat ia tertawa terbahak-bahak. Jadi, cucuku benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi kaisar kuno. Inilah domain pembunuh yang dihasilkan ketika kau mencapai pencerahan lingkaran besar 5 api kehidupan. Meskipun masih sedikit kurang, domain ini masih mengandung kehendak agung. Sangat dekat dengan domain kehendak. Dan itu tentu saja cukup untuk mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Di sekte ketenangan gelap, Ark Immortal Plumdark baru saja menyesap sup biji teratai ketika matanya berkilat. Master Sengyun memang punya bakat yang luar biasa. Pantas saja awan melonjak membayar mahal untuk mendapatkan klon gagak emas untuknya. Dan tak heran kakakku yang terobsesi dengan keuntungan pun setuju melakukannya. Segalanya bergetar hebat saat 5 jari energi pedang api kehidupan, yang dipenuhi dengan kemauan dan niat membunuh Master Sengyun, semakin mendekati Gunung Dark Dao. Su King mendongak. Ia harus mengakui bahwa, baik dalam pertarungan ini maupun sebelumnya, Master Sengyun adalah lawan yang tangguh dengan bakat yang mengerikan. Yang lebih penting lagi adalah fakta bahwa ia tidak menyerah setelah kehilangan lampu kehidupannya. Sebaliknya, ia justru menjadi lebih kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Su King menatap kelima jarinya dalam diam. Lalu ia mengangkat tangannya ke udara, dan kabut hitam mulai menyebar di bawah kakinya. Badai itu dengan cepat menyelimuti seluruh gunung Dark Dao, menyebar tanpa henti, menciptakan lautan yang pekat, dan segera menutupi area seluas 3.000 meter. Di atas sana, awan-awan berwarna merah darah. Di bawah sana, lautan kabut hitam. Su King melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah kubah surga. Kabut hitam tiba-tiba melonjak ketika sebuah jari layu muncul dan mulai bergerak ke atas. Suara gemuruh bergema dengan keras yang memekakkan telinga. Inilah seni mengerikan Su King, kutukan ketenangan kegelapan. Terlebih lagi, jari itu memiliki sedikit pencerahan yang diperoleh Su King dari duri surgawi. Meskipun pencerahan itu belum sempurna, sedikit saja sudah membuat teknik kutukan ketenangan kegelapan semakin berbahaya. Peningkatan tingkat bahaya itu sangat kecil, sehingga seorang kultivator biasa tidak akan menyadarinya. Namun, orang-orang di level Patriark akan menyadari petunjuknya. Seketika, ekspresi Patriark awan melonjak berubah menjadi tidak sedap dipandang. Sebaliknya, Sir Blood Smelter mendongak dan tertawa. Wah, menarik sekali, kata Ark Immortal Plumdark sambil tersenyum tipis sambil menyesap kuahnya. Suara gemuruh memekakkan telinga bergema saat kutukan ketenangan gelap Su King beradu dengan kanopi cahaya ilahi 5 api milik Master Sengyun. Bahkan dari kejauhan, pemandangan itu sungguh mengejutkan. Jari-jari darah raksasa sepanjang 3.000 meter turun, sementara kabut hitam setinggi 3.000 meter membubung dari bawah. Master Sengyun menggigil saat kanopi cahaya ilahi 5 api miliknya runtuh. Saat cahaya berwarna darah itu pecah, darah menyembur keluar dari mulutnya. Su King juga terengah-engah saat kutukan ketenangan gelapnya runtuh, membuat kabut hitam berhamburan kemana-mana. Matanya menyipit untuk menyembunyikan rasa dingin yang menyeramkan. Ia menggigit ujung lidahnya, meludahkan darah, dan melesat mundur. Adapun Master Sengyun, mata kanannya berkobar dengan cahaya gagak emas, yang menyembuhkan semua lukanya. Sambil mengejar Su King, ia mengangkat tangan kanannya dan menekan dadanya. Tanpa diduga, sebuah pedang panjang berwarna darah muncul dari dalam dirinya. Pedang itu berwarna merah tua, berdenyut dengan energi dan darah. Pada saat yang sama, pedang itu memiliki aroma tajam, dan jelas mengandung sesuatu yang beracun. Su King tidak asing dengan racun itu memiliki aura pil racunnya sendiri. Pedang ini diciptakan dengan bantuan kakek Master Sengyun, saat ia menderita kesakitan akibat racun Su King. Selama proses tersebut, ia memvisualisasikan dirinya menggunakan pedang itu untuk menebas Su King. Kini setelah pedang darah itu terhunus, raut wajah Master Sengyun berubah ganas. Burung penghancur muncul di belakangnya, dan gagak emas berkelebat di mata kanannya.
Kemudian, dengan kecepatan yang tak tertandingi sebelumnya, ia melesat ke arah Suking dengan pedang terentang. Dalam sekejap mata, pedang itu hendak menusuk dada Suking. Suking memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia berlari menuju tepi gunung Dark Dao, seolah-olah dia sedang mencoba melarikan diri. Namun, Master Seng Yun secara agresif menutup kesenjangan di antara mereka. Berdasarkan perhitungan Suking, sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan sejatinya dan mencoba melahap burung penghancur, apalagi membunuh Master Seng Yun. Ia masih perlu menunggu kesempatan yang tepat. Karena itu, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, yang mengakibatkan api unggun meledak. Lautan roh meletus dari 119 dharma di lubangnya, menciptakan kekuatan yang mengejutkan dan mengerikan. Di saat yang sama, lampu kehidupannya juga menawarkan perlindungan. Suara ledakan terdengar saat penghalang pertahanan Suking runtuh satu demi satu. Sekali lagi, ia terdesak mundur. Namun, Master Seng Yun kesulitan menghadapi serangan balik tersebut, dan juga terdesak ke arah yang berlawanan. Faktanya, saat Master Sung Yun mundur, mata Suking berbinar dingin, dan ia melambaikan tangannya untuk menaburkan bubuk racun. Ia telah menaburkan lebih dari 100 jenis racun di area tersebut. Semua itu merupakan persiapan untuk melepaskan katalis racun. Begitu ia melakukannya, racun meledak di area tersebut. Bahkan dengan kemampuan Master Seng Yun yang mengerikan untuk memulihkan kekuatan hidup, ia tetap terinfeksi. Meskipun tidak fatal, semua efek samping negatif menyerang secara bersamaan, menyebabkan wajah Master Seng Yun jatuh. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat kulitnya berubah menjadi hitam kehijauan, dan kadar mutagennya melonjak. Lalu Suking mulai bergerak, berlari menuju Master Seng Yun. Master Seng Yun segera meningkatkan pertahanannya, melemparkan pedang darahnya ke udara, dan melakukan gerakan mantra serta menunjuk. Pedang itu meledak, menciptakan lautan darah yang menyapu Suking. Itu adalah taktik menunda yang memungkinkan Master Seng Yun menjaga jarak antara dirinya dan Suking. Selama waktu itu, ia menyadari bahwa efek negatif racun itu tidak akan hilang oleh kekuatan hidup di dalam dirinya. Dengan wajah yang lebih muram dari sebelumnya, ia melambaikan tangannya lagi, menyebabkan kabut tebal menyelimuti area tersebut, membuat orang luar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Lalu ia mengeluarkan sepotong kayu hitam. Ini adalah kayu yang sama yang ia gunakan di benua Phoenix Selatan untuk memanggil pintu Dark Spirit Everwill. Namun, kayu itu tampak sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ketika dia melemparkannya, potongan kayu itu menggeliat, dan kemudian pintu kayu hitam pekat yang sama muncul di depannya. Pintu hitam yang mengerikan itu memancarkan aura menyeramkan, namun, tak seorang pun di luar bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Master Seng Yun sengaja mencegah orang-orang mengamati, karena ia tak ingin memperlihatkan lidah menjijikkan itu. Pintu terbuka, dan lidah berbau busuk itu muncul, meneteskan cairan menjijikkan saat melilit Master Seng Yun. Seketika, semua racun di dalam dirinya menyembur keluar dari mulutnya, membentuk gumpalan darah. Melihat itu, Suking langsung bergerak, menuju Master Seng Yun. Ia mengangkat tangan kanannya, dan basis kultivasinya meletus, gelombang demi gelombang muncul, berdenyut dengan kekuatan yang mengerikan. 9 gelombang tsunami berkumpul dan menghantam Master Seng Yun. Mata Master Seng Yun menyipit, dan ekspresi buruk yang menutupi wajahnya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Sambil menatap Suking, ia berkata, "Akhirnya aku berhasil menipumu, Suking. Semua yang kulakukan sebelumnya tidak penting. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk menyihir pintu kehendak abadi roh kegelapanku, membiarkannya melepaskan kemampuan kedua." Tersegeloh. Dengan mata berbinar-binar keserakahan, ia tertawa dan melambaikan tangannya. Seketika, pintu hitam pekat yang besar itu bergeser menghadap Suking, lalu terbuka. Ketika itu terjadi, seberkas cahaya meletus dari dalam. Di sekte ketenangan gelap, semangkuk sup biji teratai terlepas dari tangan seindah giok dan mendarat di lantai ubin putih di bawahnya. Mangkuk itu pecah berkeping-keping. Saat biji-biji teratai berjatuhan di atas ubin giok putih, Ark Immortal Plumdark menarik napas tajam. Matanya yang indah dipenuhi rasa tak percaya sementara jantungnya mulai berdebar kencang. Apakah itu cahaya yang baru saja kulihat? Ark Immortal Plumdark benar. Untuk sesaat, ia memang melihat cahaya. Pintu di puncak gunung Dark Dao sempat berkilauan sebentar,
berbeda dengan apa yang terjadi di kediaman putra mahkota di Phoenix Selatan. Selama pertarungan itu, cahayanya memancar ke segala arah, membakar segalanya, dan melukai Suking dengan parah akibat panasnya yang membakar. Jika bukan karena kekuatan penyembuhan kristal ungu, dan berkat gagak emas bagi tubuhnya, cahaya pintu itu pasti sudah menghanguskannya menjadi abu. Wajar saja mengingat itu adalah pecahan harta karun magis. Benda itu tidak hanya mencerminkan isi hati seseorang, tetapi juga mengandung kekuatan mematikan yang berbahaya. Tentu saja, karena sifatnya yang mengerikan, benda itu memiliki kekuatan mematikan yang berbeda untuk setiap orang yang terkena dampaknya. Namun, bukan itu yang terjadi kali ini. Master Seng Yun telah melakukan mantra ganda pada pintu, sehingga cahayanya tidak bersinar terus-menerus. Sebaliknya, cahaya itu hanya sesaat, dan kekuatannya terwujud dengan cara yang berbeda. Cahayanya berkedip, lalu menghilang. Kejadiannya begitu cepat sehingga siapapun yang mengamatinya mungkin mengira mereka berhalusinasi. Apalagi mengingat Master Seng Yun telah menutup area tersebut agar orang-orang tidak melihat apa yang terjadi. Hanya orang yang mengamati dari sudut pandang yang tepat, dengan basis kultivasi yang sangat tinggi, yang akan menyadarinya. Soal kekuatannya, itu bukan sesuatu yang membakar, melainkan sesuatu yang disegel dengan es. Kilatan cahaya singkat itu terasa sangat dingin, dan ketika mengenai Suking, ia berubah menjadi lapisan es yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdasarkan apa yang dirasakan Suking, cahaya yang dipancarkan oleh pintu itu adalah semacam kemampuan ilahi yang tak terlukiskan yang berhubungan dengan dingin yang membekukan. Hampir seketika, ia membeku di tempat, tubuhnya, jiwanya, segalanya tentangnya membeku, kecuali fakta bahwa ia telah disegel saat hanya menggunakan kekuatan 3 api. Matanya menyipit saat ia bersiap menyalakan api kehidupan keempatnya. Dengan api itu menyala, ia akan memiliki kecakapan bertarung di puncak level 7 api, dan ia yakin ia bisa memecahkan es di sekitarnya. Namun, sebelum Suking sempat menyalakan api kehidupan, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Segel es itu tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada bayangannya. Hal itu masuk akal. Bayangan itu juga sangat dingin, dan melahap makhluk-makhluk lain sebagai makanan. Bagi Suking, tingkat dingin ini terasa tidak biasa, tetapi bagi bayangan itu, terasa nyaman, bahkan menyenangkan. Bahkan, saat muncul, bayangan itu begitu bersemangat hingga mulai menyerap dingin dengan hati-hati. Alhasil, Suking tidak sepenuhnya lumpuh. Meskipun tampak membeku di tempat, ia hanya perlu berpikir, dan bayangan itu akan menyerap semua es, membebaskan Suking. Namun, Suking tidak mengeluarkan perintah seperti itu. Ia juga tidak bergerak. Ia tahu bahwa kesempatan yang ditunggu-tunggunya akan segera datang. "Kau memang pantas melakukan ini, Suking," kata Master Seng Yun, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia tak berusaha menyembunyikan kegembiraan yang membara di wajahnya saat ia bergegas menghampiri Suking. Ini memang rencananya sejak awal. Semua yang ia lakukan hingga saat ini hanyalah untuk menghilangkan kecurigaan tentang pemanggilan pintu kehendak abadi roh kegelapan olehnya. Dia juga berharap bisa mencegah seseorang ikut campur saat menggunakan jurus ini. Lagi pula, Patriark Soaring Cloud bukan satu-satunya yang siap turun tangan dan menghentikan pertarungan. Sir Blood Smelter juga bisa melakukan hal yang sama. Master Seng Yun sama sekali tidak percaya bahwa Seven Blood Eyes akan mematuhi aturan pertarungan, sama seperti Suking tidak yakin Sekte Pedang Awan Melonjak akan melakukannya. Dan kenyataannya, keduanya benar. Begitu Master Seng Yun mulai bergerak ke arah Suking, wajah besar mata Tuan Blood Smelter berkedip tanpa disadari sebelum ia mulai bergerak ke arah Gunung Dark Dao. Raut wajahnya menunjukkan sikap tidak peduli sama sekali, seakan-akan tidak ada aturan yang lebih penting daripada muridnya. Akan tetapi, saat dia mendekat, aliran cahaya pedang melesat keluar dan menghalangi jalannya, berubah menjadi Patriark Soaring Cloud. Aturan adalah aturan, Tuan Blood Smelter. Patriark Awan Melonjak tidak yakin bahwa Suking benar-benar membeku di tempat, tetapi sebelum ia sempat memeriksa dengan saksama, Sir Blood Smelter mengambil tindakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah bergegas menghalangi Sir Blood Smelter, dan mencegahnya menyelamatkan Suking. Sir Blood Smelter tampak murka, dan bahkan tampak berpikir untuk memaksa melewati Patriark Soaring Cloud. Patriark Soaring Cloud bersiap menghentikannya dengan kekuatan penuh. Suara gemuruh bergema saat basis kultivasi mereka semakin dekat.
Meskipun Patriark Soaring Cloud sebenarnya sedikit lebih lemah, dia pasti bisa mengulur waktu jika perlu. Sementara itu, mata Kapten memerah, dan ia berteriak sambil bersiap untuk menerjang. Namun, saat itulah seberkas cahaya pedang melesat di depannya ketika salah satu kultivator inti emas dari Sekte Pedang Awan melonjak menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Master Ketujuh melangkah keluar dari Seven Blood Eyes, bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan menuju Gunung Dark Dao. Sebagai tanggapan, pemimpin Sekte Soaring Cloud Sword Sect bergegas menghalanginya. Saat semua orang dari Sekte Pedang Awan melonjak hendak ikut campur, Master Sengyun mendekat ke arah Suking, matanya berbinar-binar keserakahan. Burung penghancurnya muncul di belakangnya, berteriak keras sambil menukik ke arah Suking. Master Sengyun begitu dekat dengan Suking sehingga ia mampu meraih bahunya. Pada saat yang sama, burung penghancur itu menyambar gagak emas. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini, Suking. Keserakahan di mata Master Sengyun tak terkira. Tepat saat ia hendak melahap gagak emas itu, Suking tiba-tiba mendongak. Matanya terasa panas membara. Wajah Master Sengyun berubah muram. Berdasarkan semua rencana dan perhitungannya, Suking seharusnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kekuatan penyegelan pintu kehendak abadi roh kegelapan seharusnya mampu melumpuhkan seseorang dengan 3 api kehidupan setidaknya selama 10 tarikan napas, bahkan jika mereka memiliki lampu kehidupan. Itulah pencerahan yang ia peroleh setelah menyihir pintu tersebut. Namun sejauh ini, baru 5 tarikan napas waktu yang berlalu. Dia telah merencanakan semua ini dengan sangat cermat. Namun, tiba-tiba Su mendongak dan menghancurkan semua rencana itu. Kau, sensasi krisis maut yang hebat memenuhi dirinya, dan tanpa sempat memikirkannya, ia bersiap mundur. Namun, saat itulah tangan Suking terangkat dan meraih Master Sengyun. Di saat yang sama, api kehidupan keempatnya menyala. Kekuatan 4 api berkobar, menyemburkan api yang hebat kemana-mana. 2 payung berkilau muncul di atas kepala, menambah panasnya. Dan gagak emas yang hendak digigit burung perusak itu tiba-tiba berkobar dengan api yang lebih besar. Panas yang hebat itu sungguh mengejutkan. Sepertinya kaulah yang tertipu, kata Suking lembut. Sambil memamerkan giginya, ia menggigit leher Master Sengyun dalam-dalam. Kemudian ia menarik napas, dan api neraka meletus dari lubang Dharma ke-120-nya, menyebar dengan cepat menyelimuti Master Sengyun. Burung gagak emas pun membuka paruhnya lebar-lebar, dan saat si perusak berteriak ketakutan, ia menggigit kepalanya dan mulai menyerapnya. Suking telah lama menantikan momen ini. Ia ingin membunuh Master Sengyun, atau setidaknya melahap burung penghancurnya untuk meningkatkan teknik kelas kekaisarannya. Ia telah menahan kekuatan tempurnya selama ini, hanya untuk menunggu kesempatan ini. Mata Suking berkobar saat api unggun menyelimuti Master Sengyun. Ekspresi gagak emas juga dipenuhi kerinduan yang mendalam saat ia menyerap burung perusak itu. Master Sengyun menjerit kesakitan hingga membumbung ke langit. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu menyebabkan banyak orang di sekitar kerumunan terkesiap. Sang kapten terkekeh sinis, lalu dengan mulus bertukar posisi dengan kultivator inti emas dari Sekte Pedang Awan melonjak, mencegahnya ikut campur. Tuan Ketujuh mengibaskan lengan bajunya, membungkus pemimpin sekte dari Sekte Pedang Awan melonjak itu. Dan Tuan Blood Smelter tertawa terbahak-bahak, alih-alih mencoba menerjang maju, ia justru menghalangi Patriark Awan melonjak yang tercengang. Ketiga hal itu terjadi begitu mulus hingga seolah-olah sudah dilatih, seolah-olah mereka telah mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi. Saat raungan amarah menggema dari luar, mata Suking berbinar-binar, dan ia fokus sepenuhnya menyerap Master Sengyun. Master Sengyun menjerit saat darah intisarinya mengalir keluar. Sang ahli perusak juga menjerit kesakitan yang tak tertandingi saat gagak emas melahapnya dengan ganas. Kekejaman Suking kini terpampang di depan mata semua orang. Semua murid koalisi yang hadir tercengang, dan menatap Suking dengan ketakutan yang mendalam. Suking, teriak Master Sengyun. Terserap dengan cara ini, auranya melemah begitu cepat, membuatnya meronta. Namun, ia tidak memiliki kekuatan 7 api, jadi mustahil baginya untuk melawan Suking yang berada di puncak level 7 api. Ia hanya bisa menyaksikan burung penghancurnya menyusut dan menyusut. Kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari Master Sengyun. Itu adalah kepingan giok dengan kekuatan pertahanan Naschen Soul. Jelas, benda penyelamat yang ia buang sebelumnya hanyalah pajangan,
dan ia menyimpan benda aslinya untuk digunakan di saat seperti ini. Namun, mahkota tertinggi langit ungu tanpa batas di atas kepala Su King meletus dengan kekuatan, dan kekuatan perlindungan Naschen Sol pun sirna. Master Seng Yun terpaku di tempatnya, dan Su King terus menyerapnya. Dalam sekejap, Master Seng Yun menyusut hingga tinggal kulit dan tulang. Dan burung perusak itu begitu lemah dan transparan sehingga hampir mustahil untuk melihatnya. Burung gagak emas di mata Master Seng Yun berkedip beberapa kali, tetapi tidak mampu berbuat banyak. Su King masih menahan diri untuk tidak menggunakan jurus dalam 9 mata air. Ia tidak lupa instruksi gurunya, bahwa ia tidak boleh menggunakan jurus mematikan itu saat orang lain melihatnya. Namun, ia masih bisa mengerahkan lebih banyak upaya untuk menyerap Master Seng Yun. Ia menancapkan giginya lebih dalam di leher Master Seng Yun, lalu menariknya ke samping. Tak lama lagi ia akan mencabik leher Master Seng Yun. Master Seng Yun menjerit kesakitan saat darah mengalir deras darinya dan masuk ke mulut Su King. Kebrutalan yang dahsyat terpampang nyata. Namun, saat itulah sesosok berjubah hijau muncul entah dari mana. Kemanapun ia melangkah, riak-riak menyebar, bagaikan fluktuasi dao surgawi dan hukum magis. Memanfaatkan fakta bahwa Sir Blood Smelter dan Patriark Soaring Cloud saling mengunci, ia melangkah ke Gunung Dark Dao, mendarat tepat di sebelah Su King. "Kau sangat kejam untuk seseorang semuda itu," katanya dingin. "Mengingat betapa kejamnya kau menyerang sesama murid, dengan ini aku perintahkan kau untuk memuntahkan apa yang baru saja kau telan." Ia melambaikan tangannya, dan terdengar ledakan keras saat Su King dan Master Seng Yun terlempar terpisah. Kemudian, sosok berjubah hijau itu melambaikan tangannya lagi, kali ini langsung ke arah Su King. Pikiran Su King berputar, dan matanya memerah. Ia tidak bisa melihat wajah orang ini dengan jelas, tetapi ia bisa merasakan bahwa tingkat kekuatannya setara dengan para leluhur. Mustahil baginya untuk melawan hal seperti ini. Pikirannya kosong, dan darah saripati yang telah ditelannya tiba-tiba melonjak ke tenggorokannya, seolah-olah akan disedot paksa. Namun, saat itulah seberkas cahaya ungu turun, mendarat di depannya, membawa aroma harum. Arch-Immortal Plumdark muncul. Ia melambaikan tangannya, dan kekuatan dari pria berbaju hijau itu lenyap. Pria berbaju hijau itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik Master Seng Yun dan mundur beberapa langkah tanpa membuat Su King kesulitan lagi. "Mengingat usiamu, aku terkejut kau bertindak seperti ini," kata Arch-Immortal Plumdark dengan tenang. "Generasi muda seharusnya berjuang sendiri. Sejak kapan Istana Lunisolar Dao mulai bertindak seperti ini?" Kultivator berbaju hijau itu mundur hingga berada di luar batas Gunung Dark Dao. Baru setelah itu ia menampakkan wajahnya. Ia adalah seorang pria parubaya yang tak lain adalah patriark dari Istana Lunisolar Dao. Setelah menatap Arch-Immortal Plumdark sejenak, ia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Patriark Soaring Cloud dan Sir Blood Smelter, yang kini telah saling menjauh. Ekspresi Sir Blood Smelter tampak tak sedap dipandang saat ia memelototi Patriark Lunisolar. Di sebelahnya, Patriark Soaring Cloud sempat menunjukkan ekspresi aneh, yang kemudian berubah menjadi ekspresi samar yang menyadari sesuatu. Akhirnya, berubah menjadi senyum getir. "Cloud Soaring, sobat, kau pernah menyelamatkan hidupku, jadi wajar saja kalau aku akan menyelamatkan cucumu. Tentu saja, kau akan mengganti hukuman yang akan kuterima karena melanggar aturan. Benar, kan?" Patriark Lunisolar terus mencengkeram erat Master Seng Yun yang terengah-engah dan layu, yang telah kehilangan teknik kelas kekaisarannya. Mata Sir Blood Smelter berbinar-binar, sementara Patriark Soaring Cloud tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Patriark itu mengangguk, ekspresi Su King juga tak sedap dipandang, dan matanya yang sipit berkilauan dengan niat membunuh saat ia menatap Patriark Lunisolar. Ia tahu ada hal-hal yang terjadi yang tak ia pahami. Namun, ia tak akan melupakan ini. Tanpa ragu, ia melesat ke pintu Dark Spirit Everwill, dan tanpa menghiraukan para ahli koalisi di area itu, ia menganggapnya miliknya sendiri. Lalu ia melambaikan tangannya, mengumpulkan 2 jimat teleportasi entropi dan slip giok yang dilempar Master Seng Yun ke samping. Akhirnya, ia meneguk kembali semua darah saripati itu. Ia tidak memuntahkan setetes pun. Suasana di Gunung Dark Dao berubah sangat aneh. Namun, saat itulah suara tenang bergema dari atas. "Kalian semua senator koalisi, tidak perlu saling menyinggung soal urusan yang lebih mudah.
Semua petani yang hadir tersentak sampai ke tulang belulangnya oleh suara itu. Patriark Lunisolar adalah yang pertama bereaksi. Sambil menundukkan kepala, ia menggenggam tangan dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Presiden." Ekspresi Patriark Soaring Cloud netral saat ia juga membungkuk memberi salam. Sir Bloodsmelter menatap kedua patriark lainnya dengan ekspresi yang tak terbaca, lalu mengikuti. Sedangkan Ark Immortal Plumdark, ia sedikit mengernyit, membungkuk cepat, lalu berbalik dan pergi, menghilang setelah hanya beberapa langkah. Saat semua orang membungkuk memberi salam, suara itu berbicara lagi. Namun, aturan tetaplah aturan. Jika orang-orang dibiarkan melanggarnya sesuka hati, bagaimana kita bisa menjaga ketertiban dalam koalisi? Rekan Daois Awan melonjak, karena impulsifmu, kau akan kehilangan bonus keuntungan koalisi selama 10 tahun. Rekan Daois Lunisolar, kapan tepatnya kau mulai melakukan hal-hal seperti ini? Kurasa aku bisa mengerti mengingat sejarah antara kau dan Patriark Awan melonjak. Tapi aturan tidak bisa diubah. Kau juga akan kehilangan bonus keuntungan koalisi selama 10 tahun. Sedangkan kau, rekan Daois Bloodsmelter, amarahmu juga pantas mendapatkan hukuman yang sama. Su King, kau tampil baik. Sesuai dengan saran rekan Daois Bloodsmelter sebelumnya, mulai hari ini, kau akan menerima imbalan yang sama dengan anak Dao, yaitu 8 juta batu roh per tahun. Pegunungan dari ke-8 sekte akan terbuka untukmu, dan kau akan berhak mengunjungi semua tanah keberuntungan koalisi 10 kali setahun. Semua pertahanan sekte akan memberimu perlindungan, dan status barumu akan diumumkan secara publik di prefektur penerima kaisar. Selain itu, kau sekarang berhak menggunakan proyeksi harta karun terlarang koalisi 8 sekte. Sedangkan untuk Anda, Master Seng Yun, Anda selalu memiliki banyak potensi. Rekan Taois Soaring Cloud akan membawa Anda kembali dan memastikan pemulihan Anda. Gagak emas saya dapat membantu Anda membangun kembali tubuh jasmani Anda. Anda harus melangkah ke inti emas secepat mungkin. Saya menantikannya. Dan sekarang, masalah ini sudah selesai. Kita semua adalah anggota koalisi, jadi yang terpenting adalah kita tetap bersatu. Dengan itu, suara tenang itu menghilang. Patriark Lunisolar melemparkan Master Seng Yun seperti karung kentang kepada Patriark Soaring Cloud. Berbalik menghadap Tuan Bloodsmelter, ia tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Patriark Awan melonjak menatap cucunya yang tak sadarkan diri, dan matanya tampak penuh rasa sakit dan penyesalan. Setelah melirik Sir Bloodsmelter, ia pun pergi ke Sekte Pedang Awan melonjak. Sir Bloodsmelter tidak berkata apa-apa, tetapi dia mengangguk setuju pada Su King sebelum pergi juga. Hanya guru ketujuh yang tetap tinggal. Berjalan mendekati Su King, ia melambaikan tangannya, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyembuhkan semua lukanya. Lalu ia tersenyum. Kau menanganinya dengan sangat baik. Ayo kita kembali sekarang. Ia melotot ke arah kapten. Kau juga ikut. Kapten mendesah. Sejak kapan kau jadi terang-terangan bias, Pak Tua? Apa kau tidak khawatir menyakiti perasaan kecilku yang berharga? Aku juga muridmu, kan? Dan aku yang paling tinggi pangkatnya. Sambil mendesah lebih lama, ia bergabung dengan Su King yang terdiam saat mereka kembali ke Seven Blood Eyes. Tuan Seven memimpin jalan, dan Su King serta Kapten mengikutinya berdampingan. Pada suatu saat, Kapten menyenggol Su King dengan bahunya. Kenapa sepi sekali? Su King menatapnya namun tetap diam. Kalau dia buka mulut, kata Tuan Ketujuh dengan tenang, dia akan batuk darah. Bocah kecil itu tak sanggup kehilangan darah murni itu, jadi dia menelan semuanya dan masih belum selesai mencernanya. Su King sekali lagi memaksa darah mengalir ke tenggorokannya dan terus berusaha mengasimilasinya. Sementara itu, mata Kapten berbinar-binar dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Jangan serakah begitu, adik kecil. Su King menatapnya dengan tidak percaya. Tidak apa-apa, lanjut Kapten, matanya semakin berbinar. Kakak tertua tidak akan mempermasalahkannya. Jadi, kau bisa makan sesuap saja, kan? Su King mempercepat langkahnya, semakin dekat ke Master Ketujuh dan meninggalkan Kapten beberapa langkah di belakangnya. Wajah sang Kapten penuh penyesalan. Sementara itu, Guru Ketujuh menatap tajam ke arah muridnya yang berpangkat paling tinggi, lalu berbalik menatap Su King. Apakah kamu menyadari apa yang baru saja terjadi? Su King mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya.
Presiden kita sedang bermain Go, dan dia baru saja meletakkan bidak lain. Mata Su King menyipit. Master ketujuh tersenyum. Sayangnya, meskipun kamu ahli dalam kultivasi, kamu bisa belajar satu atau dua hal dalam bermain Go. Singkat cerita, kamu aman untuk sementara waktu. Tapi ingat, untuk orang-orang di level Void Returning, seperti Patriark dari Istana Dao Lunisolar dan para Patriark lainnya, mereka tidak pernah hanya memiliki satu tujuan yang mereka upayakan. Tujuan mereka berubah-ubah. Mereka datang dan pergi. Dan jika Anda tidak memperhatikan tujuan-tujuan itu, Anda bisa rugi selamanya. Koalisi ini memiliki banyak sekte, dan mereka semua menginginkan satu hal, keuntungan. Memang, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kecil keuntungan yang penting. Namun faktanya, jika seseorang terus berada di pihak yang merugi, pada akhirnya, ia tidak hanya akan kehilangan keuntungan, tetapi juga akan tertelan sepenuhnya. Dunia ini kejam, dan yang bisa kukatakan adalah orang-orang dengan kultivasi tinggi, memakan sesuatu dengan cara yang jauh berbeda dari biasanya. Pada akhirnya, beginilah kita masih terlalu lemah. Guru ketujuh menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, sang kapten juga mendesah. Benar, kita memang terlalu lemah. Su King memaksa darahnya kembali ke tenggorokannya, lalu mengangguk dan berkata, ya. Kita terlalu lemah. Ketika mereka akhirnya sampai di Seven Blood Eyes, mereka berhenti sebelum berpisah. Master Seven tampak ragu untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya, ia berkata, tentang Ark Immortal Plumdark. Telinga kapten berkedut, dan dia melangkah beberapa langkah lebih dekat. Su King tidak mengatakan apa-apa. Kakak keempat, pastikan untuk berteman dengannya. Dengan wajah agak murung, Tuan ketujuh menepuk bahu Su King sebentar, lalu berbalik dan pergi. Sang kapten menyadari tatapan melankolis itu, dan matanya terbelalak. Tiba-tiba, sebuah kesadaran yang menggelegar menghantamnya. Jangan bilang, mengabaikan kapten, Su King berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju tempat tidurnya di Seven Blood Eyes. Sementara itu, kapten, yang begitu asyik menganalisis pemikiran barunya yang meledak-ledak, tidak mengikutinya. Karena itu, tempat tidur Su King terasa sangat sepi ketika ia tiba. Setelah mengeluarkan perahu dharmanya, ia melangkah ke atas perahu, memasuki kabin, dan duduk bersila. Ia telah mengonsumsi terlalu banyak darah saripati, dan ia merasa seperti telah makan terlalu banyak. Perasaan itu tidak nyaman, dan untuk saat ini, ia ingin berkonsentrasi penuh untuk mencernanya. Tato totem di punggungnya memancarkan sensasi terbakar saat gagak emas melakukan hal yang sama. Fluktuasi yang mengerikan terpancar dari tato tersebut seiring gagak emas semakin kuat. Hal ini benar-benar menekankan kepada Su King bagaimana teknik tingkat kekaisaran dapat diuntungkan dengan melahap teknik lain. Melahap teknik kelas kekaisaran lain akan menghasilkan hasil yang sangat mengejutkan. Sebelumnya, gagak emas itu memiliki 9 ekor seperti burung phoenix, dan meskipun tampak perkasa, ia juga tampak seperti anak kecil. Namun kini, tato totem itu memiliki 10 ekor, dan ekor ke-11 sedang terbentuk. Ia juga lebih besar dari sebelumnya, dan matanya bersinar seperti bintang. Selain itu, auranya tampak sedikit lebih primordial daripada sebelumnya. Ia memancarkan lebih banyak panas daripada sebelumnya, sampai-sampai Su King merasa seluruh tubuhnya terpengaruh olehnya. Bahkan, saat ia duduk bersila, uap mengepul darinya. Uap itu menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya beriak dan terdistorsi, tetapi sekaligus membuatnya penuh harap akan apa yang terjadi pada gagak emas itu. Waktu berlalu perlahan tapi pasti. 3 hari berlalu begitu cepat. Su King telah menyerap sekitar setengah dari darah saripati burung rafa gemis. Ia tidak lagi merasa kekenyangan. Malahan, ia merasa sangat kenyang. Gagak emas itu kini memiliki 13 ekor, dan tatonya telah menyebar hingga ke punggungnya, memberinya aura yang sangat mempesona dan bahkan seperti iblis. Begitu pula dengan panasnya. Tubuh jasmaninya kini sungguh menakjubkan. Setelah mencapai titik ini dalam pekerjaannya, ia menghela napas lega. Dengan hanya setengah darah burung rafa gemis yang tersisa, yang ia butuhkan hanyalah sedikit waktu lagi. Merasa sedikit lebih tenang, ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah sepotong kayu hitam yang tak lain adalah pecahan harta karun magis Master Seng Yun. Setelah mengamatinya lebih dekat, Su King menyadari bahwa benda itu benar-benar tampak berbeda dari pertama kali ia melihatnya.
Secara keseluruhan, kayu itu lebih panjang, seolah-olah potongan yang lebih besar telah ditambahkan ke potongan sebelumnya yang lebih kecil. Berbeda dengan pecahan harta karun tabung milik Suking yang memiliki mutagen kuat, potongan kayu ini, meskipun mengandung mutagen, hanya mengandung sedikit mutagen. Jelas, kayu itu jarang digunakan dan dirawat dengan baik. Setelah mempelajarinya beberapa saat, Suking mencapnya pada dirinya sendiri dan kemudian mengaktifkannya. Pintu hitam kelam itu muncul, bagaikan portal menuju mata air kuning, atau sumber segala kejahatan. Dengan sangat hati-hati, Suking membuka pintu. Saat pintu berderit terbuka, hawa dingin yang membekukan dengan cepat menyelimuti kabin. Kilatan cahaya yang sama muncul, berubah menjadi kekuatan penyegel es yang mendarat di Suking. Ia menggigil, dan gagak emas di punggungnya bergerak, memancarkan panas yang melelehkan es. Namun, seperti sebelumnya, ia merasa seolah-olah kekuatan hidupnya terkunci oleh segel itu. Saya ingat Master Seng Yun mengatakan benda ini disebut pintu kehendak abadi roh kegelapan. Dan beliau mengatakan sesuatu tentang menyihirnya. Apa itu menyihir? Setelah berpikir sejenak, ia mengirim pesan kepada gurunya untuk menanyakan rinciannya. Guru ketujuh bereaksi cepat, dan hal itu menyebabkan pupil mata Suking mengerut. Jadi, dia benar-benar menemukan dua keping harta karun ajaib. Menyatukan keduanya disebut ensorceling. Jika dua keping disatukan, itu disebut ensorceling ganda. Jika tiga keping disatukan, itu disebut ensorceling 3 kali lipat. Setelah ensorceling, benda itu akan bertransformasi. Aku penasaran apa yang akan dihasilkan pintu itu ketika dibuka pada orang lain. Suking melambaikan tangannya, menghilangkan kekuatan penyegel es dan pintu. Satu hal yang pasti, jika Master Seng Yun telah melakukan sihir ganda pada benda ini sebelum pertarungan mereka di benua Phoenix Selatan, Suking pasti akan kesulitan menghadapi kekuatan penyegel esnya. Itu benar-benar menyegel kekuatan hidup seseorang, gumamnya. Tiba-tiba ia penasaran apa yang akan terjadi jika pintu itu digunakan pada Kapten. Di tengah-tengah studinya mengenai pintu Dark Spirit Everwill, sebuah pesan suara tiba di slip giok transmisi miliknya.